Shalom, selamat pagi adik-adik remaja. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita dipertemukan lagi. Walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa mengadakan ibadah remaja secara online. Baiklah, marilah kita awali persekutuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita satukan hati dan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh merasakan berkat-Mu sepanjang malam. Di dalam kami tidur, Tuhan menjaga kami dan membangunkan kami pagi ini dalam keadaan sehat dan segar. Terima kasih Tuhan, walaupun hari ini kami beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah online, tapi kami bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan mengurapi kami masing-masing agar kami boleh bersatu hati bersama-sama untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir persekutuan kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Perikop pada hari ini kita beri judul Kita Adalah Keluarga. Mari kita baca bersama-sama dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik remaja sekalian, mengingat karya Allah memang penting agar kita memahami kebesaran kuasa dan kasih-Nya. Itu akan membuat kita bersyukur dan tahu bagaimana mengisi hidup. Bacaan kita kali ini menceritakan bagaimana Paulus menekankan agar jemaat Efesus mengingat keadaan mereka sebelum mengenal Kristus. Sebagai orang bukan Yahudi, mereka adalah orang kafir, yaitu orang yang tak bersunat dan tidak terhisap ke dalam bilangan umat Allah, serta tidak berhak menerima janji-janji Allah. Mereka diingatkan akan kondisi mereka yang sebelumnya terpisah dari Kristus dan kondisi tanpa pengharapan. Namun kondisi mereka berbalik 180 derajat saat mereka ada di dalam Yesus. Darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah antara mereka dengan Allah. Begitu pula antara mereka dengan bangsa pilihan Allah. Orang kemudian dapat datang langsung kepada Allah tanpa membutuhkan seorang perantara seperti sebelumnya. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi pun kemudian mempunyai status yang sama di dalam Yesus, yaitu sebagai anggota keluarga Allah. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga Allah. Hanya saja ada orang-orang yang suka menempatkan pembatas yang menghalangi orang lain masuk ke dalam komunitas orang percaya. Sungguh ironis, orang Kristen lebih eksklusif dibandingkan Allah sendiri. Padahal di dalam Kristus seharusnya tidak ada diskriminasi lagi, karena Kristus telah menjadi kunci bagi pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah dan dengan sesamanya, sehingga semua orang percaya mempunyai status sama, yaitu warga kerajaan Allah. Dan semuanya tersusun menjadi satu, yaitu bait Allah, tempat kediaman Allah. Begitulah seharusnya gereja. Kesatuannya lahir bukan karena organisasi atau pola ibadah, melainkan karena iman kepada Yesus, batu penjuru gereja. Gereja ada untuk menjadi tempat Allah berdiam, serta persekutuan bagi semua orang yang beriman kepada Kristus dapat bertemu. Sebagai remaja dan penerus kehidupan gereja, kita diundang untuk mendobrak sekat pemisah. Hidup sebagai sahabat, saudara, dan keluarga bagi siapa saja. Membuang alasan pribadi untuk mengkotak-kotakkan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, agama, status sosial, dan tingkat ekonomi. Rupawan atau tidak, kamu tetap sahabatku. Lurus atau keriting rambutmu, kamu adalah saudaraku. Cabi atau tirus pipimu, aku tidak peduli. Yang ku tahu bahwa aku ada untukmu dan kamu selalu ada untukku, saat ini dan sampai kapanpun. Nah, adik-adik remaja, apakah kalian punya sahabat? Mungkin 1 atau 2 atau mungkin lebih. Bisa sahabat di sekolah, bisa sahabat di gereja, bisa sahabat dari keluarga atau saudaramu. Lalu apa alasanmu bersahabat dengan orang yang kamu sebutkan itu? Pernahkah kalian punya dulu bersahabat tetapi sekarang mungkin sudah renggang atau sudah
tidak bersahabat lagi atau mungkin malah bermusuhan. Nah, ada tidak yang seperti itu? Nanti silahkan kalian jawab dan jelaskan alasan kenapa kamu tidak bersahabat lagi dengan orang itu. Jadi Tante punya 3 pertanyaan ya. Silahkan nanti kamu kirim voice note ke grup WA remaja. Nah, hari ini Tante Nia mau ajak adik-adik semua untuk mari kita berdoa, mari kita mendoakan orang-orang yang dulu bersahabat baik dengan kita, dulu akrab sekali dengan kita, tetapi saat ini kita menjadi kurang akrab lagi, tidak dekat lagi dengan orang itu karena ada masalah. Nah, mari hari ini kita sama-sama berdoa supaya kita bisa mengampuni orang itu, dan jika kita punya kesalahan, kita berani dengan rendah hati, kita berani mengakui kesalahan kita, dan kita menyelesaikan permasalahan dengan sahabat kita itu, sehingga kita dan orang tersebut bisa bersahabat lagi. Mari, Tante Nia akan dampingi adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, bahwa kami di dalam Kristus, kami harus memelihara kekeluargaan dan persahabatan. Kami datang Tuhan dengan segala permasalahan yang pernah kami alami dengan sahabat kami, saudara kami, keluarga kami. Mungkin kami ada kesalahan dengan mereka. Ajar anak-anak-Mu Tuhan untuk kami bisa dengan kerendahan hati mengakui kesalahan kami, agar kami berani mengakuinya kepada teman kami, sahabat kami, keluarga kami, orang tua kami. Ajar kami untuk mengakui kesalahan itu Tuhan, dan meminta maaf dan mohon ampun kepada Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk membukakan pintu maaf jika ada orang lain yang bersalah kepada kami, yang mungkin pernah menyinggung perasaan kami. Ajar kami untuk bermurah hati, membukakan pintu maaf untuk mereka Tuhan. Dan kami mau serahkan persahabatan kami ke dalam pimpinan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati kami dan sahabat kami untuk boleh kembali menjalin persahabatan di dalam Kristus, agar kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui persahabatan yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu Tuhan mengangkat kami, Tuhan mengakui kami sebagai sahabat-Mu juga Tuhan, agar kami juga dengan bangga boleh mengatakan bahwa Kristus, bahwa Yesus adalah sahabat sejati kami. Kami mohon Tuhan bimbingan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, kami mohon berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami boleh terus bertumbuh iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengubahkan hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik remaja persekutuan kita pada hari ini. Jangan lupa Tante Nia tadi ada tugas ya buat adik-adik. Apa saja tadi? Silahkan diputar ulang, lalu tugasnya Tante Nia tunggu ya. Silahkan kirim voice note dan dikirim melalui grup WA ini. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan abai, tetap pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan. Terima kasih, sampai jumpa, sampai ketemu lagi.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.